Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'alakumul ardo, yang menciptakan atau menjadikan untuk kalian bumi, firasyaw was samaa'a binaa'a, yang menghampar, kemudian langit juga diciptakan atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan dia pun menurunkan dari langit tersebut ma'an, air, fa akhraja bihi minas samarat, lalu dia keluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan sekutu baginya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Para hadirin rahimakumullah, malam ini kita beralih ke pembicaraan selain daripada topik yang kemarin. Beberapa minggu kita membicarakan tentang perilaku orang munafik, dan kemarin sudah berakhir. Nah, sekarang kita akan sedikit menguraikan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 21, merupakan kelanjutan dari atau masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kalau kemarin 3 kelompok yang sudah disebutkan, yang pertama muttaqin, yang kedua adalah kafirun, dan yang ketiga munafikun. Nah, sekarang Allah panggil ketiganya sebagai manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai seluruh manusia. Nah, seluruh manusia ini 3 kelompok, ya, yang sudah disebutkan. Ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang mana Tuhan kalian telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum
agar kalian menjadi orang yang tattaqun, bertakwa. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini menurut Ibnu Abbas Allah memanggil ayuhan nas kepada orang-orang Mekah. Kemudian ketiga orang Mekah yang terdiri dari kelompok itu secara khusus dipanggil. Apa panggilannya? Ubudu rabbakum. Panggilannya adalah menyembah kepada Tuhan kalian. Kita bicarakan dulu. Yang diperintahkan kepada mereka adalah ibadah. Nah, kemudian apa itu ibadah? Para hadirin rahimakumullah, ibadah ini ya, kalau diartikan, arti ibadah itu menurut asalnya adalah tunduk patuh. Nah, diambil dari kata abada ya'budu yang berarti tunduk patuh. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian ibadah ini diartikan secara luas yang berarti bahwa ibadah itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari ketundukan dan patuh kepada Allah tersebut, maka ibadah itu ya dapat disimpulkan oleh sebagian ulama segala aktivitas baik itu lisan, perbuatan ya, dengan anggota badan dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, itu disebut dengan ibadah. Atau kata lain, ismu jami lima tuliba ridho Allah, sesuatu kata yang dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin rahimakumullah, di dalam melaksanakan ibadah ini ada beberapa bentuk daripada ibadah tersebut. Satu, ada ibadatul jasmaniyah, ibadah yang dilakukan oleh jasmani, fisik. Ya, kita sholat, puasa, kemudian haji, itu contohnya ibadah jasmaniyah. Ada juga ibadah yang berbentuk harta. Jadi yang mulai wajib, zakat, ada yang sunnah, sedekah, hadiah, wakaf, ya, hibah, itu merupakan juga ibadah, termasuk ibadatul maliyah, ibadah yang berbentuk harta. Nah, ada ibadah gabungan keduanya, yaitu ibadah jasmaniyah dan ibadah maliyah, yaitu haji dan umroh. Nah, di situ dua yang dikorbankan, ya harta untuk ongkos pulang pergi dan biaya hidup orang yang ditinggalkan dan kita sendiri yang berangkat. Nah, kemudian jasmania, ya cukup ya kita ketahui bagaimana fisik harus kita korbankan saat untuk tawaf, kemudian sa'i, kemudian juga wukuf, ya, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, berjalan kaki dari tenda di Mina ke tempat melontar jumroh, ya, yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 kilo. Kalau saya kemarin tuh 6 kilo sekali jalan 2013. Kalau Pak Haji Dede nggak tahu berapa kilo tuh, ya, 3 kilo 4 kilo, ya. Nah, itu ibadah dua, jasmaniyah dan maliyah. Ada juga yang ketiga adalah ibadah qalbiyah, ibadah bangsa hati yang dilakukan oleh hati, ya, seperti zikir, ingat kepada Allah, ya. Bahkan ingatnya itu bukan hanya hatinya nyebut Allah, 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 Allah saja, tetapi merasa dipantau oleh Allah. Sehingga dengan demikian lahirlah rasa takut, rasa berharap kepada Allah. Itu juga ibadah.
tawakal ibadah kolbu, ibadah hati. Ya, ikhlas juga ibadah hati. Juhud, ya, itu. Kemudian qanaah, ridho, itu ibadah yang berbentuk ibadah qalbiyah. Nah, hadir rahimakumullah. Nah, ibadah tadi disimpulkan oleh para ulama ada yang disebut dengan ibadah mahdoh, murni. Memang mahdoh, murni. Seperti sholat, puasa, ada ibadah ghair mahdoh. Secara tidak langsung memang bukan ibadah, tetapi ketika diniatkan untuk ibadah bisa menjadi ibadah. Nah, salah satu contohnya ketika kita tidur dengan maksud untuk mengistirahatkan badan supaya bisa segar kembali melaksanakan aktivitas ibadah lainnya. Atau dengan kata lain seperti tidur di malam hari. Kenapa tidur? Ya kan tahajud itu syaratnya harus tidur dulu. Jadi saya ini tidur supaya bisa tahajud. Nah, itu juga merupakan ibadah. Nanti akan kita bicarakan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ketika kita beribadah, tentu ibadah yang dilakukan itu harus berusaha bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, untuk bisa diterima ibadah tersebut ada syaratnya. Ya. Mungkin ini pernah saya sampaikan dengan rumus 5I. Yang pertama dan paling utama adalah iman. Ya. Apapun kegiatan yang dianggap baik menurut syariat agama kita ataupun mungkin menurut logika kita, ya contohnya seperti memberi sodako, hadiah, gitu ya. Itu suatu contoh. Kalau tidak didasari iman, maka sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah. Nanti kita akan jumpai di Al-Baqarah ayat 200 ke atas yang membicarakan tentang infak. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pamasaluhu kamasai sofan ali turab. Pasawa babilun pataraka usoda. Iman yang tanpa didasari dengan infak ataupun ibadah tanpa didasari dengan keimanan seperti debu yang ada di atas batu besar, kemudian pasabahu wabilun, ditimpa dengan hujan yang deras, pataraka usalda, yang kemudian batu besar itu licin tanpa ada debu sedikit pun. Itu ada perumpamaan ibadah yang dilakukan tanpa keimanan. Ya, jadi tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, ilmu. Nah, ini juga penting sekali. Ilmu ya untuk ibadah yang dilakukan oleh kita. Sholat harus didasari mulai dari wudu dulu. Wudu harus tahu ilmunya, bagaimana cara wudu yang benar. Kemudian sholatnya juga sama, ya. Kemudian puasanya, kemudian hajinya. Saya kemarin dapat laporan ada orang yang gelombang kedua, ya, nggak tahu JKS mana itu, ya. Jadi oleh TPI-nya nih, gelombang kedua di Jeddah, tapi mikotnya di Tanim, ya. Itu kan fatal itu, harus bayar dam. Jemaahnya suruh bayar dam. Wah, udah saya mencek TPI lagi boleh gitu. Gak bisa. Tanim hanya untuk apa? Mikotnya orang yang umroh. Ya. Itu kan? Mikotnya orang yang umroh dari tanah haram, ya Tanim, Jarona, Hudaybiyah, Qarnul Manazil. Ya orang-orang yang mau haji mah, ya di bandara itu minimal Jeddah lah. Kalau syukur-syukur di atas pesawat di Yalamlam. Ya, akhirnya gimana? Rombongan itu masuk ke Tanim dulu di situ, baru pakaian ihram. Dan itu harus bayar dam itu, menyembelih seekor domba. Nggak bisa dengan apa? Dengan fidyah, ya ngasih uang 70 real. Ini kan harus dengan ilmu, Pak. Ya, salah satu contoh.
Nah, kemudian apa lagi? Di samping ilmu, yang berikutnya adalah itba. Itba itu ikut. Yang ketiga itba, ikut ke Rasul. Artinya, ibadah itu sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalilnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ingin beribadah kepada Allah, Muhammad katakanlah, kalau engkau ingin beribadah kepada Allah, cinta di sini diartikan ibadah. Fattabi'uni, ikuti aku. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah nanti akan meridhoi dan akan memberikan pahala. Nah, berarti bisa diterimanya ibadah itu ketika ibadah tersebut dilakukan dengan ikut kepada Rasul. Kemudian yang keempat adalah ikhlas. Ini ikhlas juga merupakan apa? Bagian dari syarat diterimanya ibadah. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah saya bacakan, kalladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Ya, ria'an nas. Jangan kau batalkan para sedekah kalian, ya. Seperti batalnya sedekah ria'an nas, orang yang pamer, orang yang tidak ikhlas. Itu seperti tadi, pasir di atas batu yang besar kemudian ditimpa hujan yang lebat. Ya, ini ya ikhlas. Makanya dalam iyyaka na'budu didahulukan dulu iyyaka. Ini memberikan pesan kepada kita harus ditujukan ibadah itu kepada Allah. Bukan dijadikan barter ya dengan selain Allah. Nah, kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah ihsan. Nah, sama dalilnya itu juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian ya. Itu bil manni. Dengan apa? Mengungkit-ungkit. Ya, mengungkit-ungkit kurang sudah ngucik-ngucik pamere. Duh, kemarin kan si beranu. Wah, tuh ya. Mungkin kita merasa sudah bijak. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Wal adza, menyakiti. Nah, ini Bos kalian yang kelima ini ihsan. Jadi sebesar apapun ibadah kalau tidak ihsan, tidak menjaga baik dengan sesama, itu kita akan dijadikan oleh Nabi seperti muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut itu gimana? Diambil pahala sodakohnya, pahala puasanya, puasa ini, puasa. Dengan apa? Dengan kezoliman yang dilakukan oleh seseorang oleh ahli ibadah tersebut kepada yang lain. Ya, itu banyak hadis yang berhubungan dengan pentingnya kita menjaga ihsan dengan orang. Jadi 5 I inilah yang merupakan syarat diterimanya ibadah. Saya ulang lagi, iman, ilmu, ya, maksudnya ikut Rasul, kemudian ikhlas, dan yang kelima adalah ihsan. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian ya, untuk apa sih kita ini ibadah? Ya, tujuan daripada ibadah itu apa? Nah, di sini tujuan daripada ibadah itu disebutkan oleh Allah di ujung ayat nanti. Ya. Yaitu la'allakum tattaqun. Ya. Tujuan ibadah itu yang mana agar kalian ya, bahkan dipastikan kalian tattaqun. Tattaqun itu apa? Takwa. Takwa itu arti dasarnya apa? Memproteksi diri. Sebagaimana sudah saya sampaikan, ya. Jadi ketika kita memproteksi diri, kalau dulu orang perang itu pakai perisai. Ketika kita naik motor supaya tidak kehujanan, keanginan, pakai apa? Pakai mantel. Itu tattaqun. Supaya terhindar. Nah, begitu juga tujuan ibadah itu la'allakum tattaqun, kata Allah. Agar kalian terhindar. Terhindar dari apa? Terhindar dari azabnya. Ya. Nah, ini tujuan utama daripada ibadah. Nah, kemudian ada lagi tujuan lain daripada ibadah itu adalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah
Ini adalah bentuk daripada tujuan ibadah. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini saya singkat saja saya sampaikan, yang nanti akan ketemu lagi dengan hal yang membicarakan masalah ibadah akan kita bahas lagi selain daripada itu. Jadi itulah, ya, Allah menyuruh kepada manusia yang terdiri dari 3 kelompok tersebut, ya, di samping mereka beriman juga harus wudu ibadah, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari ayat ini, la'allakum, la'alla itu dalam arti asalnya adalah semoga, suganweh, gitu. Ya, itu. Tatakun kalian terhindar. Ada seorang ahli tafsir mengatakan, dan yang saya temukan dan kemungkinan juga bahkan dipastikan ahli tafsir yang lain sependapat bahwa la'alla ini bukan harapan Allah, ya. Jadi, ya, tetapi la'alla itu artinya bukan berharap sebagaimana arti biasa, tetapi la'alla ini diartikan pasti, ya. Jadi Allah memberikan kepastian kepada kita. Hei, la'allakum, pasti loh kau. Tatakun akan terhindar. Itu jaminan. Jadi jangan sampai la'alla ini bawa-bawa meureun moalnya. Nah, jangan. Jadi anggapan semua agar, ya, supaya. Kalau agar supaya itu bisa mengartikan apa? Ngambang. Tapi oleh karena supaya memberikan keyakinan kepada kita bahwa la'alla di sini, kata ahli tafsir, di antara tafsir Jalalain mengatakan litahqiq. Tahqiq itu nyata, pasti kamu akan terhindar dari azab Allah kalau kamu ibadah, dan ibadahnya itu dilakukan dengan syarat-syaratnya ibadah. Kemudian yang kedua, la'allakum ini memberikan pesan juga bahwa ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kalian, untuk kepentingan kamu itu kita. Ya, jadi manfaatnya itu bukan untuk Allah, tapi buat kalian. Nah, dengan demikian Allah itu tidak diuntungkan dengan ibadah kita, dan juga kalau tidak ibadah kalian itu, kata Allah, aku tidak dirugikan pula. Ya, tetapi sekalipun aku tidak diuntungkan, dengan kata lain, aku balas, aku berikan kepada kalian, ya, itu surga. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini, ya, yang harus kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh ibadah kepada kita adalah untuk tujuan kita. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan alasan. Kalau tadi la'allakum, tujuan daripada ibadah. Sebelumnya kalimat alladzi khalaqakum. Ya. Kalau timbul pertanyaan, kenapa kita harus ibadah? Gitu kan? Jawabannya alladzi khalaqakum. Karena Tuhan kalian sudah berjasa sama kalian. Apa? Menciptakan kalian. Ini yang disebut dengan nikmatul ijad. Ya, nikmat mengadakan. Bukan hanya kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Ini jasa Allah kepada. Jadi kalau belum menyebutkan nama Allah, ya, jasa Tuhan kalian. Ya, gitu. Ini bagian dari alasan kenapa harus ibadah kepada Tuhan. Ya, karena Dia telah menciptakan kalian. Kalau tidak ada Dia, kalian nggak mungkin ada. Bagaimana yang lain juga sebelum aku? Oh iya, sebelum kalian juga sama. Tuhan itu pula yang menciptakannya. Yang menciptakan kamu, yang menciptakan bapak moyangmu, kakek moyangmu terus. Itu adalah Tuhan itu juga. Jadi yang kalau kita sembah sekarang, yang kita sembah itu Tuhan yang menciptakan kita dan yang menciptakan Nabi Adam. Ya. Jadi Tuhannya cuma satu, itu juga. Dalam mentema doa, kita minta menyembah. Dari menyembah siapa? Menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Adam, oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan seterusnya. Ya. Gitu ya.
Nah ini jadi dengan kata lain ini memberikan satu pesan bahwasanya tidak hanya kamu tapi juga yang lain. Jadi bisa rasa ya, ibadah teh kuring hukum tuh. Oh tidak. Ibadah itu bukan hanya kalian saja, tapi juga orang-orang sebelum kalian. Seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau sesuatu ibadah atau suatu tugas sesuatu ibadah, misalnya puasa juga ya puasa ibadah juga, puasa juga ibadah. Yang melaksanakannya bukan sendiri, tapi juga banyak. Kalau banyak, ya jangan dianggap berat atuh, ringan. Ya. Kan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi memberikan pesan, ya ibadah ringan. Sebab bukan kalian aja, orang sebelum kalian juga sama. Diciptakan oleh Allah, sama juga diperintahkan untuk ibadah. Ya. Nah itu, Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, Allah memerintahkan kepada manusia ketiga kelompok tadi untuk beribadah yang diawali dengan mentauhidkan, beriman, ya ibadahnya itu. Nah kemudian jasa Allah berikutnya, ini kalau dikatakan alasan kenapa kita harus ibadah, ya Pak ya. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul ardo firasyaw was samaa binaa. Dialah yang telah menjadikan ya untuk kalian al ardo bumi firasyan. Firasya. Firasya itu menghampar. Apa arti parsun? Firosun itu dalam bahasa santri ataupun anak-anak madrasah itu suka diartikan dengan kasur, ya seperti baitun imah babun pantok dulu di madrasah ya kan. Tuh Pak guru saya di madrasah Kiai Haji Abdurrahman, saya baitun imah babun pantok jirun kancing. Ya. Dibasun pakaian manggirun jorok ising jorok barudak jadi dihuruykeun bener pada jirun kancing tapi ya gini pirosan itu kasur ya kemudian diartikan dengan pirosan menghampar. Nah ini yang jadi polemik ya. Jadi Allah telah menciptakan, menjadikan untuk kalian bumi ini menghampar. Sedikit ada kalimat yang mungkin ditanyakan apa bedanya ja'ala dengan kholako. Kalau tadi kan Allah menciptakan kalian ya, kholako. Nah kemudian di sini ja'ala. Kadang-kadang kholako dan ja'ala diartikan sama. Mengadakan, ya menjadikan. Nah, kalau mengadakan berarti tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Itu sama juga dengan menciptakan, ya. Nah, kemudian ja'ala juga, ya, diartikan menjadikan, ya bisa jadi menciptakan juga, ya. Ada sedikit perbedaan. Kalau kholaqo, ya, yaitu mengadakan sesuatu baik yang ada, yang sudah ada bahannya ataupun tidak ada bahannya. Ya. Nah, itu. Nah, tujuannya adalah yang ditekankan, penekanannya bahwasanya apa yang di kholaqo tersebut diciptakan itu sangat hebat. Ya. Nah, kemudian kalau ja'ala yaitu mengandung makna mewujudkan, mengadakan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau holakoma baik ada bahannya maupun tidak ada bahannya. Kalau ja'ala sudah ada bahan sebelumnya, yang ditekankan adalah di sini kemanfaatannya. Ya. Nah, oleh karena itu
Allah telah menciptakan untuk kalian al-ardo, bumi. Bumi ini sudah ada bahan sebelumnya. Untuk siapa bumi ini diciptakan? Lakum. Sama dengan tadi ibadah. Untuk kemanfaatan kalian. Piroshan yang menghampar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini piroshan menghampar, bumi yang kita pijak ini sejauh mata memandang tidak seperti gunung, ya, kikituan itunya, tetapi datar. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan ahli arkeologi geofisika ya Pak ya. Nah, ahli tentang perbumian gitu ya. Bahwa bumi ini bulat, ya tidak, tetapi isinya datar di dalamnya. Piroshan. Di luar angkasa kelihatan bumi itu bulat, ya memang. Tapi tidak bertentangan dengan piroshan yang menghampar. Isinya kita lihat menghampar seperti datar. Sehingga kalau diumpamakan piroshan ini tadi asal katanya kasur, bagaimana kasur? Nyaman nggak? Nyaman. Kita tidur di atas kasur nyaman. Ya, apalagi main dengan istri atas kasur empuk, anu harganya 25 juta, nyaman banget tuh. Nah, kira-kira begitu. Terus lagi, saking nyamannya seperti kasur tadi, maka bumi yang kita pijak ini tidak terlalu lunak seperti lumpur, tidak keras seperti batu. Kalau bumi ini tidak senyaman kasur, ya, terlalu lunak, ya, maka tidak akan bisa dipakai untuk membangun rumah, membangun gedung dan lain sebagainya. Begitu juga kalau terlalu kasar seperti batu, susah. Ya, makanya di padang pasir sana di Timur Tengah banyak padang pasir karena ketika digali bawahnya batu semua, rata-rata batu, ya, sehingga sulit untuk dibangun. Nah, begitu juga sekarang Allah jadikan bumi ini firasya. Firasya itu menghampar, nyaman. Untuk siapa? Kemanfaatannya untuk kalian. Ini jasa Allah yang kedua. Setelah menciptakan kalian, Allah tidak membiarkan, ya, tapi Allah ciptakan tempat yang nyaman, yaitu ardo. Kemudian wassamaa, Allah ciptakan juga sama. Sama itu apa? Langit. Ya, asalnya sama itu segala sesuatu yang ada di atas kita itu sama. Nah, langit ini sebagai binaan. Apa bina? Asalnya bina itu bangunan. Tetapi diartikan oleh para ahli tafsir syakfan. Syakfan itu atap. Nah, atap bumi ini, ya kalau sekarang, ya, binaan ini diartikan atap, yang arti asalnya adalah binaan bangunan, maka menurut ahli yang benar-benar memahami hakikat daripada yang dimaksud dengan atap ini, ternyata ya, yang di atas kita ini langit ini memang atap, tapi hakikatnya adalah berbentuk bangunan-bangunan. Apa bangunannya? Ozon. Sehingga ketika bangunan itu tidak ada, maka hati-hatilah dengan apa yang terjadi. Ya, ketika binaan itu bangunan-bangunan yang disebut dengan lapisan ozon, baikkan bangunan yang kokoh, Pak. Ya, itu ini nantinya akan menjadi apa? Menjadi sesuatu hal yang bisa menyamankan kepada bumi. Ya, konon ketika lapisan ozon itu semakin menipis akibat dari apa? Ya, sinar matahari yang memantul dari bumi ke atas dengan rumah-rumah kaca, kalau tidak salah begitu ya. Itu akan membuat lapisan itu menipis, kemudian maka akan semakin panas dan terus semakin panas yang diakibatkan tidak tahan menderita dengan panas, ya. Nah, oleh karena itu Allah jadikan itu lapisan-lapisan atap-atap tutup seperti bangunan, ya, agar kokoh, ya, itu kemudian tebal sehingga panas matahari tidak langsung mengena kepada kita.
Ini anugerah Allah. Kemudian yang berikutnya, wa anjala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah turunkan dari sama. Sama itu tadi langit. Nah, yang dimaksud di sini adalah awan. Ya. Ma'a air. Ya. Ma'a air. Air ini yang sering disebut dengan air hujan. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalimat ma'a ini memberikan pesan kepada kita. Dengan bentuk yang nakiroh, dalam artian tidak ada alif lam, kala menurut ahli tafsir memberikan pesan bahwasanya yang turun dari langit itu bukan hanya air hujan saja. Ya, wanjala. Yang turun dari langit itu apa? Ya, rizki dari Allah juga, rahmat Allah. Kemudian Quran pun ya diturunkan. Itu kalimat ma'an. Fa akhraja bihi minas samarot. Nah, dengan sebab air itu Allah mengeluarkan minas samarot dari sebagian buah-buahan. Yang mana buah-buahan itu rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Masya Allah, luar biasa. Jasa Allah kepada kita. Dia menurunkan hujan yang mana menurut ahli yang dulu pernah kita pelajari di kelas genep SD, abdi masih emut, ya Bapak juga mungkin masih ingat bagaimana itu si laut menguap, ya. Setelah menguap terus jadi di atas jadi awan, kemudian ditiup angin jadilah hujan, ya. Nah, ini tidak memberikan apa, bukan berarti bertolak belakang dengan pengetahuan. Ya, justru pengetahuan itu ya itu berasal dari Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya ya itu bahwasanya Allah menurunkan hujan itu jadi lain tihandap, di luhur tetap. Ya. Nah, fa akhraja bihi minas samarot. Selanjutnya dengan hujan itu Allah keluarkan. Ya, apa? Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan itu melahirkan beberapa buah-buahan. Ya. Kemudian buah-buahan, biji-bijian yang tumbuh dari tanaman-tanaman yang dikeluarkan oleh sebab air tadi menjadi rezeki buat kita semua. Rizqan lakum. Nah, para hadirin rahimakumullah, kata ahli tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa kalimat rizqan berbentuk ismun nakiroh, dalam artian berbentuk umum, tidak khusus menggunakan alif lam ar-rizqo. Ada apa hikmahnya dengan kalimat rizqan ini? Memberikan pesan kepada kita bahwasanya rizki itu tidak hanya diakibatkan dari hujan yang turun, tetapi masih banyak rizki-rizki yang lain yang disebabkan bukan karena air hujan. Secara kasat mata, kalau ya yang diturunkan dari tumbuh-tumbuhan, kita lihat ya padi lah yang kita makan, kemudian buah-buahan tadi disebutkan. Tetapi juga ada rizki yang lain yang bukan disebabkan dengan hujan. Ya, seorang petani dapat rizki uang dari hasil tanam. Sementara kita ada yang menjadi karyawan, menjadi pegawai, dan sebagainya. Ini memberikan pesan bahwa rezeki itu tidak khusus diakibatkan dari apa? Dari tanaman, tetapi juga ada dari yang lain. Ada dari pertanian, itu Pak ya. Ya, ada dari pekerjaan pedagang, ada jadi pengusaha dan lain sebagainya. Makanya dikatakan dengan rizkon. Secara umum rezeki itu ya itu tidak hanya terdiri dari situ saja. Untuk siapa? Lakum, untuk kita. Bukan untuk Allah. Nah, oleh karena Allah sudah berjasa kepada kita, Allah atu pala taj'alu lillahi angdada. Kalian tuh jangan menjadikan sekutu bagi Allah. Pala taj'alu. Ulah nggak jadikan lillahi kepada andadan. Andadan itu apa? Sekutu, lawan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa Allah sudah berjasa. Ya.
Allah sudah berjasa. Apa jasanya tadi? Menciptakan kita, kemudian juga menciptakan apa? Bumi menghampar, langit sebagai atapnya, ya. Kemudian juga menurunkan air hujan. Kemudian dari air hujan itu Allah keluarkan, ya, buah-buahan, ya, tanaman-tanaman pokok untuk rezeki kalian semua. Atau kira-kira rek masih kena dua ke Allah. Gitunya. Sebagai contoh makin parah. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Misal nih, tapi ya di ayat kene amit-amitnya udah sampai terjadi. Jadi seorang suami memanjakan istrinya. Luar biasa. Eta istri teh hoyong naon dari cumponan. Pak, cina batur macing cina meni ayat tilu, ayo abdi mati ji acan. Beliin atuh. Ayo sok lah. Saking sayangnya sama istri, dibawa ke toko emas. Eta isi kermuriang oge parnas tiris. Ya cager gitu Haji. Mata ulah dibawa ke mana cenah lamun istri sakit mah dibawa ke klinik. Komo make BPJS. Aduh eta. Karasa ku abdi. Ribuh eta. Alasanna teh ruangan, padahal di atas keluar teh ruangan seueur, Pak. Aduh ampun, kamari teh kerasa sakit. Enggak ada ruangan, Pak. Tinggal itu ruangan aya nya aya cenah aya sok. Ya, tambah pusing wae tah. Bawa ka toko emas. Alhamdulillah, cager. Hayang naon deui? Ayo terus, Pak. Cenah kemana-mana naik motor teh keanginan, kehujanan, atuh kos batur kayak orang lain, Pak. Roda 4. Ayo sok. Orang wilayah yang penting mah cenah ulah kapanasan, kehujanan. Ya, gitu. Berilah apa? Kendaraan 1 juta umat. Nah, gitu sih. Oke, alhamdulillah. Pak, cenah. Ieu mobil hiji mah parebut. Pan bapak ngantor dianggo abdi jeung saha kana motor deui mah tuh. Nya tok hiji banget tuh dari deui. Terus baju teh Pak ulangan baju ti johar wae nu 103. Atuh di naon? Ya. Di mall apa ieu zaman era butik. Ya, itu dibawa ke butik tah digayakan di bundaran tah. Naon tah? Banu sa? Nya, daerah Banu nya. Dinya aya sama. Waduh, nu bangsa 2 jutaan kali itu. Yo, cok ayo, cumponan. Beres, naon, Pak, makan yang enak. Hayu. Capek Pak. Tenang reka mana? Almas, pagi-pagi di Almas. Sore di mana? Bu Haji Cucu. Gitu. Terus pagi di itu ke sore di malam terus di papai kuliner di Karawangan. Ratusan kuliner teh. Hayuh, hari pek teh tatanggana sakit. Istrina dirawat di rumah sakit. Eta istri nu sakitu cinta diwowoi ku urang celetuk teh Pak itu karunya kasihan tetangga sebelah urang kan istrinya sakit di rumah terus anaknya nunggu bapaknya sendirian di rumah abdi hayang maturan saputing weh pengen nemenin semalam weh cek istri eta kumaha perasaan Pak hah coba kalau istri gitu hayang maturan pamajik salaki batur di rumah nah. Tak eta nu kitu teh andada. Ya. Bagaimana perasaan salaki? Ngambek moal tah marah tidak? Waduh, muncul orang itu mah tak carok yang geus kitu. Ya. Ada rasa apa? Ada rasa Allah teh kitu tah. Cemburu. Ya, lamun dipidua teh. Bagaimana tidak? Coba pala tajau yang cik atuh. Allah gesiptakeun terus memberikan rezeki alaji jalakum adopi rosa wasama bina wa anjala minas sama pahroja. Pada tadi teh aing teh geus mere naon ngasih ini ari PT 2 salingkuh. Ampun. Kosok aya banyak dimarah. Nah, kita kira gitu. Begitulah sebagai perumpamaan. Makanya Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima dalam ayat lain surat An-Nisa wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh telah tersesat jalan yang jauh. Saking kunaona? Saking benci-bencina kepada menyekutukan Allah. Nah itulah hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi
Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua ya untuk senantiasa ibadah. Kumaha cirabi terus ibadah terus iman, nya teruskeun. Makanya ayat ini menyuruh kepada 3 kelompok orang mutakin kok disuruh ibadah atau begitu mah ya, menyuruh kepada sesuatu yang sudah terjalankan ya istiqomah terus jalankan. Anu acan orang musyrik, ayo arariman di situ ibadah. Munafik sarua ulah munafik terus, ayo sok ibadahna ke Allah. Fala taj'alu, ulah menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, Anda dan itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan nanti kepada topik berikutnya yaitu membicarakan tentang masalah ya anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena waktu Isya sudah masuk, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.